sekarang masih di karantina. Oh, ini di karantina udah 3 malam. Happy, kebersamaannya tinggi di sini. Tidak ada masalah. Alhamdulillah pemerintah menyiapkan tempat. Tadi pagi udah di PCR. Tapi hari ini atau pagi ini Oni merasa so melankolis banget. Gak tahu ya, mungkin tiba-tiba sakit lutut yang dibawa dari Turki ternyata membuat Oni kayak gimana ya, kayak agak drop gitu. Tahu nggak, sahabat Oni tuh di Bosporus ya, Selat Bosporus, kecemplung laut. Nah, di saat kecemplung laut ada cerita nih kenapa bisa kecemplung laut. Jadi itu adalah party ya. Kita ini dari rombongan Women in Pacemaker ada party di atas kapal pesiar di Bosporus. Terus kemudian pulangnya Oni ngelihat temen lagi beli kebab. Oni tanya, "Loh kok masih di sini, Pak?" "Oh iya, saya lagi nyoba kebab ikan." Kan aneh tuh kebab ikan yang belum pernah Oni lihat ya. Ah, Oni udah jalan nih. Begitu udah jalan, kok ada kebab ikan kayak apa sih? Kepo deh Oni ceritanya. Nah, nggak sadar kalau itu ada di antara darat, laut, dan kapal. Jadi yang pedagangnya si kebab ikan itu ada di kapal. Oni nggak sadar kalau itu adalah laut. Tahu nggak guys? Bayang nggak coba? Yang Oni injek, Oni pikir tanah, taunya laut, nyemplung terus sampai ke dalam. Dengan ketinggian dari darat sampai batas air itu kurang lebih 1,5 meter. Kemudian kedalaman lautnya 7 meter karena draftnya itu 7 meter ya. Karena kan memang kapal-kapal bersandar di situ ya, di dermaga itu. Udah gitu pas maghrib malam Jumat, sorry nggak, malam Kamis ya. Pas maghrib airnya dingin, tahu dong lagi musim dingin di sini. Air dingin, gelap pas maghrib, kemudian sempit pula tempatnya. Bukan, jadi karena di antara batas tembok ke darat dengan kapal itu paling juga sekitar 30 cm. Tetapi karena Oni masuk ke dalam, dianggap Oni pikirkan itu tanah, akhirnya si kapalnya bergeser sedikit ke dorong badan kan gitu loh. Kebayang nggak sih, udah langsung celup gitu, celup muncul kembali, udah hopeless banget, nggak tahu. Oni kerobos begitu. Terus kemudian pegangan, yang ada antara sadar dan tidak, yang penting harus selamat itu saat itu. Soalnya kan nggak bisa ngelihat orang maghrib gitu ya kan, udah gelap gitu kan, 6:30. Pada pegangan ini, sorry bukan 6:30, jam 7 ya. Ini pegangan, cari pegangan, ada ban dan mungkin nggak tahu lah di kapal itu ada apa gitu kan. Itu pun berat badan, itu menyangka berat badan sendiri aja udah berat gitu loh. Ketika saya mau, ini kan dingin kan, memegang ban itu dingin banget gitu. Itu udah hampir lepas lagi, udah hapus saat itu. Udah hampir tenggelam lagi. Allah masih kasih yang sama Oni. Kemudian ditolong oleh ada Pak Joko. Terima kasih Pak Joko sudah menolong saya. Dan ada beberapa orang yang di sekitar situ, salah satunya bule yang dagang kebab Turki menolong saya. Dengan susah payah karena dalam, meraih tangan dan kaki saya. Setelah itu shock semua, termasuk Oni shock. Temen Oni sampai shock semua.
Ya alhamdulillah. Ini hari kelima dari eksiden tersebut. Tetapi rasa sakit di lutut luar biasa. Mungkin mereka nggak tahu kebentur atau di saat yang penting selamat dulu, udah diangkat, mungkin kaki yang ditarik sehingga lutut agak gesrek gitu. Ini pengalaman indah, di mana sesuatu yang sangat yang kita pernah alami atas kejadian musibah akan selalu mendatangkan hikmah. Benar. Setelah itu, ketika pulang ke Indonesia, karena lutut itu merasa masih sakit, maka diminta bantuan sama teman-teman ke pihak bandara ketika pulang. Kasihlah kursi roda. Alhamdulillah, atas musibah ada kenikmatan. Kenapa? Oni mendapat prioritas pakai kursi roda ya. Akhirnya ke bea cukai, ke custom, ke imigrasi, bukan bea cukai ya, ke imigrasi, saat custom, saat apapun juga cepat dan datang lebih duluan. Terus juga naik kursi roda didorong, alhamdulillah. Jadi memang nggak di setiap ada musibah selalu ada hikmah. Hikmah adalah kita belajar untuk selalu berhati-hati, bersikap mungkin jangan terlalu seredeg pun orang Sunda ya. Mungkin Oni juga terlalu pecicilan, ngambil gambar, ngambil momen, ngambil event, ngambil apapun untuk vlog Oni. Ternyata semua ada risiko. Jadi diharapkan untuk hati-hatian semua. Demikian laporan kesedihan sekarang di tempat karantina di Pasar Rumput. Alhamdulillah kita udah sarapan, udah PCR yang kedua, tinggal menunggu kapan balik. Sudah rindu rumah, sudah rindu keluarga, rindu cucu, rindu anak, rindu suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga selalu bahagia untuk semua. Bye.